Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Liza, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penelitian pengaruh Tasya Farasya sebagai influencer endorser pada minat beli konsumen. Baik, selanjutnya ada anggota kelompok kami, ada Dea, Gita, saya, Amalia, dan Martina. Selanjutnya adalah bab 1 yang berisi latar belakang, masalah, tujuan, dan manfaat. Latar belakangnya kenapa penelitian ini penting? Sekarang itu banyak banget orang yang beli skincare karena lihat dari review medsos. Salah satunya karena influencer yang paling berpengaruh. Kita banyak mengenal yang namanya Tasya Farasya. Banyak brand termasuk Something yang bekerja sama bersama Tasya untuk promosikan produk mereka. Tapi walaupun produknya di-review oleh Tasya, belum tentu orang langsung punya minat untuk membeli. Bisa jadi orang masih mikir-mikir soal harga, kualitas, atau percaya atau enggaknya trust ke orang yang review itu. Selanjutnya, ada masalah. Masalahnya apa? Masalahnya adalah apakah review dari Tasya Farasya bikin orang pengen beli something? Yang kedua, seberapa besar pengaruh Tasya Farasya sebagai influencer? Yang ketiga, gimana sih pandangan orang, khususnya mahasiswa soal itu? Terus penelitiannya itu tujuannya buat apa? Yang pertama, buat cari tahu seberapa kuat pengaruh Tasya Farasya ke minat beli something. Apa aja yang bikin orang jadi pengen atau nggak pengen beli setelah lihat endorse Tasya Farasya. Terus manfaatnya ada teoritis, memperkaya studi psikologis konsumen, lalu ada praktis, yaitu untuk panduan strategi endorsement efektif bagi brand berikutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab 2. Di bab 2 ini ada tinjauan pustaka IV, tinjauan pustaka DV, kerangka berpikir, hipotesis penelitian, hasil penelitian relevan. Yang pertama, tinjauan pustaka IV kita adalah influencer endorser. Pengertian dari influencer endorser adalah individu di media sosial yang mampu mempengaruhi keputusan pembeli konsumen melalui konten yang mereka bagikan. Mereka dipercaya karena dinilai kredibel, ahli, menarik, dan memiliki kedekatan dengan audiens. Keberhasilan endorsement dipengaruhi oleh kepercayaan, keahlian, daya tarik, dan kesesuaian influencer dengan produk. Kualitas konten dan interaksi juga berperan penting. Kolaborasi dengan influencer dapat meningkatkan kesadaran merek, membangun kepercayaan, menumbuhkan minat beli, dan menciptakan loyalitas konsumen. Next. Di sini ada indikator influencer endorser. Efektivitas influencer dalam mempengaruhi konsumen ditentukan oleh beberapa indikator utama, yaitu yang pertama ada kepercayaan, sejauh mana audiens merasa bahwa influencer jujur dan dapat dipercaya. Lalu ada juga keahlian, pengetahuan, dan pemahaman influencer terhadap produk yang dipromosikan. Lalu juga ada daya tarik, penampilan gaya hidup, dan kepribadian yang menarik bagi audiens. Yang ketiga, yang selanjutnya ada kesesuaian, kecocokan antara karakter influencer dan produk yang diiklankan. Lalu ada kualitas konten engagement, seberapa menarik konten yang dibuat serta beberapa aktif audience merespons. Next. Oke, di sini ada beberapa manfaat juga. Yang pertama, meningkatkan awareness, membangun kepercayaan, meningkatkan minat beli, membangun loyalitas. Next. Oke, kita lanjut ke yang kedua, yaitu DV-nya minat beli. Pengertian minat beli adalah kecenderungan psikologis konsumen untuk membeli produk tertentu dipengaruhi oleh persepsi, sikap, dan preferensi. Di sini juga ada beberapa pengertian. Selanjutnya ada indikator minat beli. Itu ada model AIDA, attention, interest, desire, sama action. Di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli, yaitu psikologi, sosial, pribadi, dan juga pemasaran. Next. Di sini ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. Influencer efektif dapat mengaruhi setiap tahap AIDA, attention, interest, desire, action. Kesimpulannya, influencer endorser dapat membentuk persepsi positif dan meningkatkan minat beli. Di sini juga ada indikator minat beli, masih sama, attention, interest, desire, action. Faktor-faktor yang mengaruhi minat beli yaitu psikologi, sosial, pribadi, dan pemasaran. Next. Oke, hipotesisnya H1 diduga terdapat pengaruh signifikan Tasya Farasya sebagai influencer endorser
terhadap minat beli produk something di Jakarta. Lalu juga di sini ada beberapa hasil penelitian yang relevan. Lalu kesimpulan hasil penelitian relevan terdapat beragam hasil terkait pengaruh influencer terhadap minat beli. Sebagian besar menunjukkan bahwa kredibilitas brand trust dan tipe endorser mempengaruhi minat beli. Penelitian ini mengisi celah spesifik pengaruh Tasya Farasya terhadap minat beli produk something di Jakarta belum banyak diteliti sebelumnya. Next. Baik, selanjutnya bab 3 metode penelitian. Jadi teknik penelitian kita itu adalah kuantitatif. Di sini ada desain penelitiannya. Kemudian di sini ada eh, definisi konseptual dari influencer endorser dan minat beli. Di sini ada definisi operasional di mana ada dimensi influencer endorser yaitu trustworthiness, familiarity, sama expertise. Kemudian ada dimensi minat beli yaitu attention, interest, desire, sama action. Kemudian subjek penelitiannya yaitu perempuan dan laki-laki yang aktif menggunakan sosial media, domisilinya di Jakarta, usianya minimal 17 tahun, yang mengenal dan mengetahui Tasya Farasya serta produk something. Teknik pengumpulan datanya menggunakan kuesioner yang disebarkan menggunakan Google Form. Google Form itu dibuka pada tanggal 9 Juni sampai 20 Juni 2025. Google Form ini disebar dan diisi oleh subjek yang sesuai dengan ketentuan dari penelitian dan totalnya yaitu ada 60 responden. Analisis datanya dilakukan menggunakan software SPSS versi 25. Adapun analisis yang dilakukan yaitu uji normalitas, linearitas, homogenitas, dan hipotesis. Nah, selanjutnya bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, secara gambar subjek penelitiannya. Karakteristik responden itu meliputi pria dan wanita, bebas, tapi dengan syarat usia di atas 17 tahun atau minimal 17 tahun, yang berdomisili Jakarta, dan juga pengguna aktif media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, maupun Twitter or X. Pernah juga tertarik membeli produk something karena Tasya Farasya approve. Terus jumlah responden yang kita dapat itu 60 orang maksimal. Teknik penyebaran kuesioner kita secara online selama 12 hari dari tanggal 8 sampai tanggal 20 Juni. Nah, sumber datanya ini dengan primer berupa kuesioner dan juga sekunder seperti jurnal, buku, dan artikel. Next. Nah, lalu ada data demografis. Dari responden kita itu, kita usianya ada 17 sampai 20 tahun, rentang segitu, itu ada 35% yang berjumlah 21 orang, lalu rentang usia 21 sampai 25 tahun, itu kita mendapat 65% atau 39 orang. Lalu usia rentang 26 sampai 30 tahun itu tidak ada responden yang mengisi di usia seperti itu. Nah, lalu jenis kelaminnya ini perempuan 90% mendapat 54 orang, laki-laki 10% 6 orang. Jenis kelamin ini didapatkan dari seluruh jumlah 60 responden. Lalu persiapan penelitiannya. Yang pertama, tentu dengan menentukan variabel dulu. Variabel dependen dan juga variabel independennya. Lalu kita observasi awal untuk memastikan nih, relevansi variabel tersebut apakah sesuai dengan apa yang terjadi isu terkini atau tidak. Lalu kita menyusun judul dan akhirnya kita menentukan judul, yaitu judulnya Survei Pengaruh Tasya Farasya Terhadap Kepercayaan dan Minat Beli Produk Something. Nah, selain itu juga pembagian tugas itu antar anggota kelompok. Instrumen ini kita diadaptasi dari penelitian skripsi atas nama Delivia Putri tahun 2024. Nah, kuesioner ini juga disusun dalam Google Form. Selanjutnya kita bikin poster, desain poster dibuat untuk membantu mempromosikan kuesioner ke sosial media biar banyak yang bantu isi. Terus yang terakhir kita membuat laporan yang disusun bersama melalui G-Form. Next. Adapun pelaksanaan penelitiannya. Penyebaran kuesioner itu kita laksanakan dari tanggal 9 sampai 20 Juni 2025 atau sekitar 11 hari. Nah, media distribusi itu kita share-nya melalui chat pribadi, juga share ke story-story sosial media seperti story IG, story WA.
Terus target tercapai dengan maksimal 60 responden sesuai kriteria. Kuesioner juga ditutup setelah target terpenuhi. Nah, kita akhirnya mulai penulisan laporan, cover, dan kajian teori itu dimulai dari tanggal 16 Juni 2025. Pengolahan data dengan SPSS-nya itu kita kerjain di tanggal 20 Juni 2025. Dan kita laporan dikerjakan bersama sesuai pembagian tugas sampai selesai. Selanjutnya ada hasil uji analisis data. Yang pertama, uji asumsi normalitas. Dari hasil uji normalitas ini hanya variabel minat pembeli atau total MB yang memenuhi asumsi normalitas. Variabel total IE atau influencer endorser itu tidak memenuhi asumsi normalitas. Tapi dengan jumlah sampel 60 responden itu, analisis tetap dapat dilakukan menggunakan regresi linear berdasarkan central limit theorem. Selanjutnya ada uji asumsi homogenitas. Berdasarkan uji homogenitas ini, data bersifat homogen, sehingga analisis dilanjutkan dengan teknik one-way ANOVA. Karena sebelum kita melaksanakan uji one-way ANOVA, kita juga perlu uji coba dulu pakai uji Leibniz test. Itu untuk sebelum ANOVA. Nah, selanjutnya, influencer itu tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi responden. Terus juga influencer berpengaruh signifikan terhadap minat beli produk something. Jadi Tasya Farasya ini sebagai endorser berperan penting membentuk minat beli konsumen berdasarkan hasil uji homogenitas. Next. Selanjutnya ada uji asumsi linearitas. Dari nilai R2 sama dengan 0,445. Dijadikan persentase 44,5%, minat beli ini dipengaruhi oleh influencer endorser, sisanya oleh karena faktor lain. Lalu uji F-nya itu kita mendapat 46,505 yang disignifikan kurang dari 0,05. Artinya model layak digunakan. Persamaan regresi Y 4,950 plus 0,796x, artinya setiap peningkatan persepsi influencer menaikkan minat beli sebesar 0,796. Terdapat hubungan positif, linear, dan signifikan antara influencer endorser dan minat pembeli dari hasil uji ini. Selanjutnya ada uji regresi. Ini yang terakhir. Dari hasil uji regresi ini, tujuan penelitiannya itu mengetahui pengaruh Tasya Farasya sebagai influencer endorser terhadap minat beli produk something di Jakarta. Hasil uji regresi ini yaitu p-value-nya 0,000 kurang dari 0,05, artinya HO ditolak. Jadi, terdapat pengaruh signifikan Tasya Farasya sebagai influencer endorser terhadap minat beli produk something. Next. Ada selanjutnya yaitu pembahasan. Jadi dari pembahasan penelitian ini membuktikan bahwa Tasya Farasya ini sebagai influencer endorser berpengaruh signifikan terhadap minat beli produk something di wilayah Jakarta. Mayoritas responden berumur 21 sampai 25 tahun ya dengan aktif media sosial sesuai kriteria. Hal ini menunjukkan bahwa influencer marketing tepat sasaran bila disesuaikan dengan demografis audiens. Influencer marketing efektif terutama jika menggunakan figur yang dikagumi dan sesuai dengan karakteristik konsumen. Jadi, strategi ini dapat meningkatkan minat beli meskipun tidak selalu mengubah persepsi. Lalu dari hasil uji normalitas, tadi sudah dijelaskan, tapi ini akan dijelaskan lagi. Variabel minat beli distribusi normal. Variabel influencer endorser tidak normal, tapi tetap valid dianalisis regresi karena jumlah responden itu 60, mengikuti central limit theorem. Nah, lalu dari uji homogenitasnya ini, terdapat data homogen, signifikansi lebih dari 0,05, artinya memenuhi syarat lanjut ke uji one-way ANOVA. Lalu kita uji one-way ANOVA, tidak ada perbedaan signifikan dalam persepsi terhadap influencer, tapi ada perbedaan signifikan dalam minat beli. Artinya influencer bisa memengaruhi niat beli meskipun tidak mengubah persepsi secara langsung. Selanjutnya ada uji regresi linear. P-value sama dengan 0,000, artinya signifikan.
pengaruh influencer ini 44,5% terhadap minat beli. Persamaan regresi Y 4,950 plus 0,796x. Artinya, setiap peningkatan persepsi terhadap influencer akan meningkatkan minat beli sebesar 0,796 poin. Next. Yang terakhir, dari bab 4 ini ada keterbatasan penelitian. Peneliti sedang menjalani PKP atau program praktik kerja psikologi dengan jadwal yang padat Senin sampai Jumat dengan waktu pagi sampai sore. Lalu juga kami sedang menjalani pekan ujian akhir semester UAS yang deadline-nya berdekatan dan semua itu menjadi keterbatasan penelitian dalam mengerjakan penugasan UAS psikologi konsumen. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini adalah menyimpulkan bahwa Tasya Farasya sebagai influencer endorser memiliki pengaruh signifikan terhadap minat beli produk something di Jakarta. Influencer dengan kredibilitas, keahlian, dan daya tarik personal mampu membentuk persepsi positif dan meningkatkan minat beli, khususnya pada perempuan muda yang aktif di medsos. Hasil analisis agresi menunjukkan bahwa 44,5% minat beli dipengaruhi oleh persepsi terhadap influencer, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Saran yang kami berikan adalah berdasarkan hasil dan keterbatasan penelitian, disarankan agar brand memilih influencer yang tidak hanya populer, tidak hanya famous, tapi juga kredibel dan sesuai dengan target pasar, dan sesuai dengan produknya. Konsumen diharapkan lebih bijak dalam menyikapi konten influencer. Penelitian selanjutnya dapat melibatkan responden lebih banyak, serta menggambarkan variabel lain seperti harga, kualitas produk, brand image, dan menggunakan metode campuran agar hasilnya lebih mendalam. Kesimpulannya adalah, baik, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.